masih di sini sih? Udah tahu telat, masih santai di lapangan. Cepat masuk kelas, udah bel dari tadi. Jam berapa ini? Masih jam segini. Main HP dulu aja deh. Ih, kok FYP TikTok aku isinya Korea semua? Kalau kayak gini, gimana cara kita menjaga keberagaman Indonesia? Yuk ikut kami mengeksplor keberagaman Indonesia. Wah, banyak banget ya pulaunya. Kayaknya pulau ini menarik deh. Yuk ikut menjelajahi Pulau Sulawesi bersama saya dan teman-teman. Wah, bagus banget nih pemandangannya. Tapi kayaknya aku belum tahu jauh tentang keberagaman budaya yang ada di pulau ini. Yuk ikut aku panggil teman-teman yang lain. Di mana nih gua? Direkam. Halo guys, kenalin gue Zlatan. Kil, kita ngapain sih di sini? Aku juga nggak tahu. Oh, halo guys. Tampaknya kita sedang berada di provinsi wilayah Gorontalo ya. Yuk eksplorasi wilayah ini bersama kita. Akil, Izzy. Oh, hai Kila. Welcome to Gorontalo. Wah, di belakang kita ada apa nih, Kil? Rumah? Ya iya, rumah. Tapi rumah ini adalah rumah dari adat Gorontalo loh. Wah, bangunannya kayak nggak asing gitu nggak sih? Nama rumah ini apa ya? Namanya adalah Rumah Adat Bantoyo Poboide berbentuk panggung yang merupakan penjabaran dari badan manusia, yaitu atap menggambarkan kepala, panjang rumah menggambarkan badan, dan pilar penyangga menggambarkan kaki. Demikian pula dengan atap bangunan adat Bantoyo Poboide ini memiliki bentuk dua tingkatan. Oh, jadi menggambarkan dari badan manusia ya? Unik sekali. Tradisi yang pertama kita lihat adalah tradisi Molantalo. Tradisi Molantalo adalah tradisi yang dilaksanakan bagi perempuan hamil dalam usia kandungan 7-8 bulan. Ini adalah ritual yang terkait dengan permohonan dan pengharapan kepada Tuhan untuk memperoleh dan pengharapan kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan sekaligus dianggap sebagai wujud rasa syukur. Nah, kalau yang di belakang aku ini adalah tradisi Molunggelo. Artinya, naikkan bayi pada buayan atau ranjang ayunan bayi yang disebut lulunggela atau bue-bue, yaitu pernyataan kasih sayang dengan perawatan perlindungan fisik dan kesehatan bayi. Wah, ternyata banyak sekali ya tradisi yang aku belum ketahui. Terima kasih banyak Akil dan Izzy. Sama-sama Kila. Kita kapan selesainya Kil? Aku lapar nih. Banyak ngeluhnya deh kamu. Sebentar lagi kita makan kok. Harus semangat kan perjalanan kita masih panjang. Iya deh, iya. Emangnya kita mau makan apa Kil? Tunggu, aku pengen sulap. Wah, langsung jadi? Iya dong, kamu mau terus sih dari tadi. Hehehe. Ini ada dua makanan apa aja? Nah, kalau yang pertama ini adalah sate tuna Gorontalo. Sate Gorontalo ini berbeda dari sajian sate pada umumnya karena tidak menggunakan daging ayam, daging sapi, daging kambing, ataupun jeroan. Sate Gorontalo memakai bahan daging ikan tuna pilihan yang empuk dan segar. Nah, yang kedua ini adalah tili ayam. Cemilan Gorontalo. Tili ayam merupakan kuliner khas Gorontalo yang disajikan sangat sederhana. Biasanya, tili ayam disajikan sebagai lauk atau pelengkap nasi dan makanan berat lainnya di setiap acara-acara adat. Kamu dengar suaranya nggak tuh? Suara apa? Suara apa? Burung. Hehehe, suara perut aku lapar nih. Ya ampun, kita makan kok abis ini. Serius? Hore! Dulu kita di Sulawesi Utara, ada apa aja? Sebentar, aku mau sulap dulu. Nah, ini dia hidangan kita kali ini. Ada apa aja tuh? Kayaknya enak banget. Yang pertama ada tinutuan atau bubur Manado. Adalah salah satu makanan khas Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Ada juga yang mengatakan tinutuan adalah makanan khas Minahasa, Sulawesi Utara. Tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging, sehingga makanan ini bisa menjadi makanan pergaulan antar kelompok masyarakat di Manado. Yang
kedua, ada ayam tuturuga atau yang bisa dikenal opor ayam. Merupakan makanan khas Manado, terbuat dari ayam yang dimasak bersama bumbu dasar kuning dan santan sampai empuk dan matang. Mono nomor salah Poponto, Sulawesi Utara, Kila. Selamat menikmati perjalanan selanjutnya, Kila. Di mana ini? Oh, ini yang manggil kami. Sini, kami akan menjelaskan tentang provinsi ini. Yuk ikuti kami. Sulawesi Barat, atau yang biasa disingkat sebagai Sulbar, ini adalah sebuah provinsi yang letaknya di sisi barat Pulau Sulawesi. Ibu kota dari Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju. Rumah adat Sulawesi Barat yaitu Rumah Boyang. Rumah Boyang dikenal karena memiliki gaya arsitektur yang sangat unik. Berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Selanjutnya, kita akan membahas tradisi yang ada di Sulawesi Barat. Salah satu tradisi yang ada di Sulawesi Barat yaitu Sayang Patudu. Sayang Patudu merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sulbar. Terdapat kuda-kuda yang akan berjalan dan menari seiring musik yang dimainkan. Tradisi ini biasanya untuk merayakan seorang anak yang telah menamatkan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada makanan khas dari Sulawesi Barat, yaitu ada sambusa, bau piapi, kue paso, depa paranggi, jepa, kue kui-kui, kue tetu, dan banyak lagi. Nah, kita udah selesai nih menjelajahi tentang Sulawesi Barat. Nah, alangkah baiknya, yuk kita pergi ke provinsi selanjutnya. Wah, di mana nih, Syak? Ini di Provinsi Sulawesi Tengah, Zoy. Sini gue jelasin tentang provinsi ini. Sulawesi Tengah atau yang disingkat dengan Sulteng ini adalah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi. Ibu kota Sulawesi Tengah adalah kota Palu. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas kedua setelah Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah memiliki beberapa bahasa. Ada bahasa Kaili, Baree, Pamona, dan lain-lain. Tetapi bahasa resminya sudah pasti bahasa Indonesia dong. Sulawesi Tengah memiliki rumah adat bernama Tambi. Rumah ini memiliki desain panggung. Rumah adat ini memiliki keunikan, yaitu atap dan dinding jadi satu. Rumah panggung ini memiliki ukuran kurang lebih dari 1 meter. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Tengah, salah satunya yaitu Balia Jinja. Balia Jinja adalah upacara pengobatan ritual non-medis dan telah dikenal oleh banyak masyarakat. Kayaknya tugas kita udah selesai semua ya. Aku pamit undur diri. Sampai bertemu teman kami. Bye-bye. Gila, segar banget nih es pisang hijau, Jak. Gue jadi ketagihan. Kita direkam ya, Ge. Hai guys. Iya, seger banget. Halo guys, gue Jati. Lu pada penasaran nggak sih sama apa yang gue minum? Ini tuh minuman khas Sulawesi Selatan, yaitu es pisang hijau. Mendingan lu pada ikut gue deh, explore daerah ini. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi di Indonesia. Kepulauan Selayar di selatan Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota dari provinsi itu terletak di kota Makassar. Nah, rumah adat di belakang kita ini namanya rumah adat Tongkonan. Rumah ini dibuat menggunakan kayu yang ditumpuk di atas kayu. Kayu yang dipakai namanya adalah kayu urut. Salah satu kayu yang gampang ditemukan di daerah Sulawesi. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan biasanya adalah bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Kalau ngomongin tentang makanan khas Sulawesi Selatan ada banyak banget loh guys. Ada coto Makassar, palu basah, kapurung, buras, basang, nasuliku, palu mara, dan masih banyak lagi. Nah, Jak, kalau mau ngomongin tentang tradisi, gue ada tradisi yang seru nih buat kita bahas. Namanya tradisi adalah Rambu Solo. Upacara Rambu Solo adalah ritual penguburan mayat suku Toraja untuk mengantar roh almarhum menuju tuyul atau alam baka. Karena masyarakat Tunggang Datu masih memegang teguh adat istiadatnya yang biasa disebut Alkodoro atau kepercayaan leluhur mereka. Anyway, makanan yang tadi kita makan tuh berasal dari Makassar, salah satu kota dari Sulawesi Selatan juga loh. Hidangan ini diolah dengan buah pisang raja, ambon, dan pisang kepok yang sudah matang. Pisang dibalut dengan adonan tepung beras yang bercampur dengan santan dan air daun pandan yang
sana aja rasanya enak banget nih. Dah bentar, Jat, lihat deh. Ini hewan apa sih? Anoa bukan ya? Udah pernah lihat gua? Iya Min, ini anoa, hewan khas Sulawesi Tenggara. Bahkan kabarnya Sulawesi Tenggara itu disebut sebagai bumi anoa loh. Keren banget ya. Jadi penasaran gue sama Sulawesi Tenggara. Yuklah guys, kita explore provinsi ini. Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Banyak banget hal beragam yang ada di sini loh. Betul Timin, bahasa yang digunakan di provinsi ini juga lumayan banyak. Ada bahasa Manua, bahasa Polo, dan lain-lain. Untuk kesenian, Sulawesi Tenggara memiliki beberapa tarian seperti tari Balumpa, tari Mangarut, tari Mese, dan tari Ologia. Selain yang kita jelasin tadi, ada beberapa barang khas provinsi ini termasuk senjata gas. Senjata dari Sulawesi Tenggara antara lain ada parang ta'awu, keris, dan tombak ma'ampu'u, tiworo, dan keris arung palaka. Gue gak sadar, Jat, kalau ternyata dari tadi Kila udah ada di pojok sana. Kayaknya waktu kita udah habis deh. Bener Min, kayaknya waktu kita emang udah habis nih. Bye-bye guys. Wah, guys, udah selesai nih kita. Aku baru tahu kalau keberagaman dari satu pulau aja tuh udah banyak loh. Gimana ya kalau satu Indonesia? Dampak positif dan negatifnya apa aja ya? Dan menurut kalian, ada nggak ya konflik antar daerah yang berdampak ke kita? Maka dari itu, yuk kita panggil dia yang ngerti. Hai! Pasti kalian penasaran banget kan apa aja dampak positif dan negatif dari keberagaman budaya serta beberapa konflik yang terjadi di Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut. Keberagaman budaya itu memiliki beberapa dampak. Dampak yang kita ketahui dapat dibagi menjadi dua, sebagai dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, di sini aku bakal jelasin tentang dampak positif dari keberagaman. Yang pertama, kekayaan budaya. Keberagaman menjadikan Indonesia sebuah negara yang kaya akan budaya. Yang kedua, rasa toleransi. Keberagaman membuat masyarakat Indonesia lebih toleran terhadap perbedaan. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman masyarakat. Keberagaman membantu masyarakat Indonesia menghargai keanekaragaman masyarakat. Dan yang keempat, menjadi sumber kekuatan negara. Kita harus berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kerukunan antar etnis dan mendorong perbedaan yang ada menjadi sumber kekuatan negara. Walau memiliki banyak dampak positif, keberagaman juga memiliki dampak negatif. Keberagaman dapat memicu konflik antar etnis yang berkepanjangan, bahkan bisa mengarah ke perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua adalah pertukaran sosial. Tidak adanya proses pertukaran sosial ini ditandai dengan menurunnya rasa saling percaya, yang akhirnya melahirkan konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini membuat keadaan transportasi dan komunikasi menjadi buruk dan dapat membuat masyarakat Indonesia lebih terpisah. Untuk konflik yang ada di Indonesia, aku punya satu contoh yang bisa kita pelajari, yaitu konflik atau tragedi Sampit. Perang Sampit atau tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Bermula sejak 18 Februari 2001, konflik ini berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Akhir dari konflik tersebut adalah dibuatnya kesepakatan berupa perjanjian damai antara warga Dayak dan Madura. Adanya konflik tersebut membawa dampak yang sangat riskan bagi kedua belah suku. Banyak warga yang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan mata pencaharian. Rasa sedih bercampur dengan rasa amarah membuat warga-warga tersebut